Belum juga usai penderitaan korban banjir Sumatera, masyarakat di daerah lain juga mengalami penderitaan serupa. Minggu 28 Desember, hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat memicu banjir bandang di Desa Cimerang. Kamera amatir merekam bagaimana dahsyatnya terjangan air banjir yang disertai material kayu dan batu memporak-porandakan sejumlah bangunan di desa ini. Salah satu warga Desa Cimerang bernama Kiki menuturkan saat itu ketinggian air dengan cepat bertambah hingga menghantam rumah keluarganya dan kini hanya menyisakan atap. Ya sebelumnya biasa air naik ke sini, itu kan udah hal biasa air di sini. Nggak selang begitu lama air langsung meluap tinggi di sini tuh langsung meluap tinggi. Habislah di sini rumah yang satu. Itu rumah siapa, Kang? Itu rumah peninggalan almarhum. Satu hari sebelumnya, Sabtu 27 Desember, banjir bandang juga terjadi di 6 kabupaten di Kalimantan Selatan. Dahsyatnya banjir bandang juga terekam kamera amatir warga yang menunjukkan ketinggian air hingga seatap rumah. Data Kepala SAR Banjarmasin, 6.935 orang mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Di antaranya 4.002 jiwa di Kabupaten Balangan, 2.896 jiwa di Kabupaten Hulu Sungai, dan 38 jiwa di Kota Banjarbaru. Dengan saat ini, tanggal 28 Desember 2025, kami di kantor SAR Banjarmasin yang sudah terdata itu dari banjir yang terjadi di Kabupaten Balangan, di Kecamatan Bukit Tinggi dan Kecamatan Awayan itu kurang lebih 4.002 jiwa. Bencana banjir yang terjadi di Sumatera, Pulau Jawa hingga Kalimantan, salah satu pemicunya adalah intensitas hujan yang sedemikian tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut sejumlah bibit siklon tropis yang berada di sekitar wilayah Indonesia bisa memicu curah hujan yang tinggi di beberapa daerah. Bibit siklon 90S berada di atas perairan yang hangat, sehingga tersedia energi yang cukup untuk menjaga keberlangsungan pusaran anginnya. Selain itu, pengaruh pola cuaca regional di wilayah tropis seperti adanya gangguan atmosfer turut mendukung terbentuknya awan hujan di sekitar sistem ini. Namun demikian, pusaran angin yang terbentuk masih lemah sehingga perkembangan bibit siklon berjalan secara lambat. Lalu benarkah bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah murni adalah bencana alam? Sejauh ini sejumlah pihak menyebut bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Sumatera dan Kalimantan juga disebabkan kerusakan lingkungan yang sedemikian masif. Hal ini diperkuat dengan fakta material yang terbawa banjir adalah gelondongan kayu seperti yang terjadi di Aceh. Menyikapi soal ini, Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi meminta fatwa kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan terkait kayu gelondongan yang menjadi salah satu penyebab banjir bandang di wilayahnya. Atau balok-balok yang besar-besar sudah kami singkirkan, kami tumpuk di pinggir sungai. Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Merespons bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah bukan lagi bencana alam, melainkan sudah masuk bencana ekologis, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup tidak membantahnya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik saat meninjau lokasi banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menyebut pertambangan hingga perkebunan memicu penggundulan hutan serta pendangkalan sungai. Dan hal inilah yang membuat banjir terjadi sedemikian dahsyat. Fungsi sungai tersebut harus dicermati kembali, adakah pendangkalan dari sedimentasi yang terjadi. Namun Kementerian Lingkungan Hidup mencatat ada lebih dari 16 entitas atau hampir 20 entitas yang berada di hulu sungai ini, yang mulai dari pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Terdapat pembukaan lahan yang disinyalir diduga memperburuk tangkapan dari gas. Tidak hanya penderitaan masyarakat sebagai korban banjir,
kerusakan lingkungan akibat pengundulan hutan di Indonesia disebut memicu kerugian yang besar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Senin 29 Desember dalam akun Instagramnya menulis kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai 175 triliun rupiah. Kerugian ini berasal dari deforestasi atau alih fungsi hutan yang luasnya mencapai 608.299 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.